Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fathul Rasyadi. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang passive voice atau kalimat pasif. Nah, pada tugas yang lalu kalian kan sudah mempelajari apa sih itu kalimat pasif dan bagaimana contohnya atau konsepnya dalam keseharian kita, dan kalian juga sudah mengetahui pola atau rumus untuk membuat kalimat pasif. Ingat ya, jangan sampai lupa, yakni rumus atau pola untuk membuat kalimat pasif adalah to be. Ingat, to be itu adalah kata kerja bantu, sebentar kita akan lihat bersama, plus kata kerja bentuk ketiga atau past participle ya, atau verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa contoh kalimat pasif berdasarkan pola yang di atas tadi itu, yakni to be plus kata kerja bentuk ketiga. Namun sebelum itu, saya akan memperlihatkan kepada kalian sebuah tabel ajaib yang dengan tabel ini kalian akan lebih mudah untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan memperhatikan dengan seksama tabel ini. Mari kita lihat bersama. Nah, di sini di dalam tabel ini ada dua kolom, yakni kolom verb atau kata kerja dan kolom to be atau kata kerja bantu. Nah, apa maksud dari tabel ini? Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jika kata kerja dalam kalimat aktif tersebut menggunakan kata kerja bentuk pertama, maka to be yang digunakan adalah is atau are. Ya. Kemudian yang kedua, jika dalam kalimat aktif tersebut menggunakan kata kerja bentuk kedua, maka to be atau kata kerja bantu yang digunakan adalah was atau were. Kemudian jika kata kerja dalam kalimat aktifnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga, maka to be yang digunakan adalah been. Kemudian apabila kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk ing, verb ing, maka to be yang digunakan menggunakan being. Kemudian jika verbnya menggunakan modals can, could, will, would, shall, should, may, dan might, maka to be yang dipakai adalah be. Ya. Namun hari ini kita hanya akan fokus pada dua kata kerja saja, yakni kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama adalah, kita lihat bersama ya, I drink a glass of milk. Kita perhatikan kalimatnya, I drink a glass of milk. Nah, kita lihat dulu, kata kerja yang dipakai adalah drink. Drink adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, ini kan kalimat aktifnya. Nah, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat tadi di tabel, kalau kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama, maka kata kerja bantunya atau to be yang digunakan adalah is atau are. Nah, untuk menentukan kita pakai is atau are ya, maka kita lihat objek yang ada di belakangnya, yakni a glass of milk, segelas susu. Artinya bendanya itu cuma satu, tunggal, maka to be yang dipakai adalah is ya, karena glass of milk itu merujuk kepada subjek it, bendanya satu ya. Jadi bentuk kalimat pasifnya adalah, kita balik dulu objeknya ke depan, a glass of milk ya, kemudian to be-nya tadi is, kemudian drinknya kita ubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Ingat tadi polanya, dalam membuat kalimat pasif kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari drink adalah drunk ya.
Jadi a glass of milk is drunk by me. Oke? Nah, kita lihat contoh yang kedua. He eats 2 corns. Dia memakan 2 jagung. Nah, di sini juga kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, maka to be yang dipakai adalah is atau are. Nah, kita pakai apa? Ya, kita menggunakan are karena objeknya lebih dari 1, 2 jagung, jamak. Ya. Maka bentuk kalimat pasifnya adalah kita balik objeknya ke depan menjadi subjek. 2 corns, kemudian to be-nya kita pakai are, eat itu kata kerja bentuk pertama, kemudian kita ubah menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi eaten. Jadi 2 corns are eaten by him. Kita lihat contoh berikutnya. She bought durian. Nah, dalam kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk kedua, bought. Maka to be yang dipakai adalah, tadi ingat di tabel ajabnya adalah was atau were. Sekarang untuk menentukan kita pakai was atau were, ya kita lihat objeknya durian. Berapa duriannya? Cuma 1. Kalau bendanya cuma 1, maka kita menggunakan was. Ya, kalau dia banyak menggunakan were. Sama tadi yang verb 1, kalau dia bendanya 1 maka dia menggunakan is. Kalau bendanya banyak maka menggunakan are. Ya. Kemudian kalimat pasifnya menjadi durian ke depan, ya, objeknya menjadi subjek. Durian was bought by her. Ya, was tadi to be-nya, bought kata kerja bentuk ketiganya sama dengan bentuk keduanya, by her. Durian dibeli oleh dia. Contoh terakhir. They drew pictures. Ya, pada kalimat ini juga menggunakan kata kerja bentuk kedua. Maka to be yang dipakai adalah was atau were. Nah, karena di sini objeknya lebih dari 1 pictures, ya. Ingat kalau benda yang berakhiran s itu maka menunjukkan bendanya lebih dari 1. They drew pictures, artinya dia menggambar lebih dari 1 gambar. Maka kita menggunakan to be were karena jumlahnya lebih dari 1 banyak. Maka bentuk kalimat pasifnya pictures, were, drew itu bentuk keduanya. Jika kita ingin ubah menjadi kalimat pasif maka menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari drew adalah draw, drew, drawn. Jadi pictures were drawn by them. Jadi memang untuk memahami materi kalimat pasif ini kalian harus banyak-banyak menghafal kosakata kata kerja. Kalian harus mengetahui perubahan dari kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Jika kalian malas-malasan untuk menghafalkan kosakata itu, maka kalian akan kesulitan untuk memahami materi kalimat pasif ini. Makanya kalian harus banyak-banyak menambah perbendaharaan kosakata kalian, ya. Kemudian terakhir, mungkin tadi ada yang bertanya-tanya, kenapa ya tadi kalau pada kalimat aktifnya I drank a glass of milk, saya minum segelas susu, ketika dia berubah menjadi kalimat pasif, segelas susu diminum oleh saya, kenapa ya I-nya berubah menjadi me? Tadi juga he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, they berubah menjadi them. Nah, karena posisinya adalah subjek di sini sudah berubah menjadi objek. Jadi kita menggunakan kata ganti objek. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kelas 1. Ya, tapi tidak apa-apa kita ulang. Jadi kalau I dirubah menjadi kalimat pasif, maka objeknya berubah menjadi me. Kemudian he berubah menjadi him.
She berubah menjadi her. It berubah menjadi it. Ya, tetap. You berubah you tetap tetap you. They berubah menjadi them. We berubah menjadi us. Jadi kalian harus ingat ini. Jika dalam kalimat aktifnya menggunakan I, ketika diubah menjadi pasif menggunakan me dan seterusnya. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan dilanjutkan tugasnya, tugas 6 dan tugas 7 yang sudah kalian ambil di sekolah. Ya, selamat mengerjakan, keep out, dan tetap semangat. Ya, jika ada yang masih kurang jelas, kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa langsung bertanya kepada saya. Oke, keep your spirit, good luck, tetap semangat dan tetap rajin-rajin untuk mengulang-ulang materinya. Thank you so much for your kind attention. Thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.